Ini saya bacakan dok ya, ada pertanyaan nih dok. Mungkin tidak semuanya bisa dibacakan karena waktu kita terbatas, tapi mungkin penjelasan dokter Eka bisa mewakili ya, mungkin ada beberapa yang bisa menjawab. Ada dari Mat Ali nih dok, tapi ini mungkin terkait, apakah umur menentukan penyakit jantung juga atau karena ada penyakit bawaan sebelumnya? Almarhum kakak kena serangan jantung saat waktu malam setelah sholat isya. Kakak ada riwayat sakit, sebelumnya sakit mah, terus usus buntu, terakhir diagnosa jantung. Saat umur 44 tahun, meninggal 2 tahun lalu. Apakah penyakit jantung itu karena usia atau faktor penyakit bawaan? Tapi ini nanti ditampung dulu dok ya, seperti ini mirip-mirip jawabannya. Apakah jika kita sedang stres karena masalah mempengaruhi jantung dok? Mungkin deg-degan, apakah itu berkaitan dengan nanti jantung berdebatu bisa jantung juga? Bagaimana membedakan sesak karena gangguan jantung dengan sesak karena ada masalah di paru dok? Sebentar lagi dok, 3 pertanyaan dok ya, mungkin mudah-mudahan. Tadi dok, mungkin pertanyaan mengenai plak, apakah masih bisa dibersihkan? Selain tadi kan kalau logiknya faktor-faktor pemicunya bisa diinikan dok ya, tapi dikurangi. Tapi apakah plak itu bisa dibersihkan dok? Mungkin itu dulu dok, silakan dok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para perindu surga yang setia di Sakinah TV ini, insya Allah, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa. Berarti apa yang saya sampaikan ada ya. Simak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama tadi dari Bapak siapa tadi ya? Intinya ke faktor risiko memang ya. Tadi faktor risiko yang bisa dikendalikan, dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Ya tadi kalau ada saudaranya, ada pamannya, ada kerabatnya yang meninggal pada usia muda karena serangan jantung, itu harus dilihat. Ya apakah dia karena faktor risiko utamanya karena yang dimodifikasi, misalnya hidupnya yang tidak teratur ya, tidak baik lifestyle-nya, misalnya gemuk ya, stres berat, tidak jaga makannya, merokok berat dan sebagainya, bisa jadi bukan karena faktor keturunan tapi karena faktor-faktor itu yang menyebabkan beliau meninggal mendadak. Tapi kalau ternyata sehat-sehat aja, faktor risikonya tidak terlalu kuat tapi tetap meninggal mendadak atau kena serangan jantung, maka hati-hati. Mungkin memang ada faktor genetik di situ, apalagi ada beberapa orang yang mengalami seperti itu di keluarga kita, maka kita harus waspada ya. Pasien saya yang paling muda itu usia 17 tahun kena serangan jantung, dan ternyata di faktor keluarganya ada usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun juga meninggal mendadak. Di selidik ada faktor yang namanya familial hypercholesterolemia ya, jadi kolesterol yang tinggi ya pada pasien tersebut karena faktor keturunan, seperti itu ada ya. Jadi ya ini perlu diselidiki. Kalau memang di keluarga kita ada hal yang keluarga yang serangan jantung pada usia muda dan cepat dan segala macam, maka kita harus sama-sama selidiki ada apa, dan ketika kita tahu ada apa maka kita bisa mengendalikan, karena kita tahu dulu baru bisa kita melakukan sesuatu gitu, Pak Irwan ya. Lalu untuk tadi faktor resiko dan segala macam saya sudah jelaskan ya, intinya deteksi dan kita jelaskan faktor resikonya, kendalikan faktor resikonya, tahu dan kendalikan. Jadi itu, tahu, kendalikan. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah bisa mengendalikan kalau kita tidak pernah tahu ya. Dalam segala kehidupan sebenarnya, dalam manajemen juga kan, know your numbers then manage it ya. Kalau tidak tahu maka tidak pernah kita bisa mengendalikan, kita tidak bisa memanage-nya ya. Makanya kita harus tahu dulu berapa kolesterol kita ya. Coba dari seberapa orang di sini yang hadir di Zoom, 40 orang kurang lebih ya, berapa orang yang sudah tahu hasil kolesterolnya gitu ya. Berapa orang, tanya diri sendiri deh ya, berapa orang yang tahu kadar gulanya, tahu nggak sih diabetes atau tidak dirinya, tahu nggak sih hipertensi atau tidak ya. Siapa dari 40 orang ini pernah nggak sih ngukur tensi gitu loh. Kadang-kadang taunya pas kemarin di vaksin, di tensi ternyata darah tinggi, darah tinggi, kan bisa terjadi. Jadi itu yang penting, tahu dan manage it ya. Nah sekarang untuk mengetahui gejala-gejala, tadi apa membedakan sesak dengan jantung dengan paru ya. Kadang-kadang nyeri dada
jantung atau dari GERD ya, dari lambung ya. Ini memang yang penting kita harus ketahui nyeri dada yang tipikal itu seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan di tengah ya, dan seperti di tindih. Ada penjalaran ke lengan kiri atau ke kadang-kadang lengan kanan, rahang dan leher seperti itu. Keringat dingin, mual, muntah dan sebagainya. Nah, tapi kalau gejala-gejala kayak GERD ya, itu biasanya disertai dengan kembung, mual, ya, sendawa, yang kadang-kadang disebabkan oleh makanan ya. Nah, kalau untuk paru-paru sesak itu juga bisa dibedakan, tapi kadang-kadang pada suatu titik sulit untuk dibedakan, sehingga kita membutuhkan beberapa pemeriksaan tambahan ya. Yang paling simpel adalah ketika karena paru itu lebih didominasi oleh bunyi nyik atau bunyi atau batuk ya, itu didominasi dengan itu. Tapi kalau paru-paru kalau jantung itu lebih didominasi oleh ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas ya, lalu jalan, sesak, duduk, tidur tidak bisa terlentang dan sebagainya. Tapi sama-sama bisa menimbulkan keluhan-keluhan tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, yang paling aman ya silakan ke rumah sakit aja lah, ketemu dokter untuk dilakukan beberapa pemeriksaan, terutama untuk membedakan sesak dari paru dengan jantung. Karena gini, ketika sesak dari jantung yang menyebabkan edem paru, menyebabkan cairan yang menumpuk di paru-paru, maka itu akan menyebabkan gejala paru-paru juga gitu loh. Ya, jadi sering kita sulit untuk bisa membedakannya itu. Tapi kalau disertai lebih kepada kaki bengkak, aktivitas susah ya, lalu ngos-ngosan kalau aktivitas, itu lebih kepada jantung ya. Tapi ya saya nggak bisa mengeneralisir di sini, takutnya nanti salah. Lebih baik kita diskusikan dengan expertnya, dengan dokter. Silakan datang ke dokter.